Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Novalina di channel Ekonomi Asik. Sekarang saya ada di Taman Anggrek. Cantik dan segar-segar ya. Numpang rumah tetangga. Oke, kita hari ini belajar mengenai indeks harga. Mari kita belajar tentang indeks harga. Indikator pencapaian kompetensinya adalah kita akan mengidentifikasi pengertian indeks harga dan menjelaskan jenis-jenis indeks harga serta kegunaannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Di sini saya kelompokkan ada bahan-bahan pokok dan di sini adalah perumahan. Nah, mungkin ada pertanyaan. Nah ya, di sini apa sih kaitannya antara gambar-gambar ini terhadap materi kita, indeks harga? Terus, untuk apa harga-harga ini selalu dipantau oleh pemerintah? Ini selalu dipakai oleh pemerintah untuk ditentukan atau nilai naik turunnya fluktuasi harga-harga barang ini tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan ke pengertian dulu tentang indeks harga. Kata indeks itu adalah suatu ukuran yang statistik yang menunjukkan adanya perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang satu sama lain saling berkaitan. Nah, variabel ini perubahannya itu biasanya dibaca dalam bentuk persen, tetapi nanti pada umumnya tidak ditulis dalam bentuk persen. Nah, jika kita kaitkan dengan pengertian indeks harga itu sendiri adalah perbandingan harga rata-rata dari barang dalam tahun yang dihitung dan dengan harga rata-rata untuk tahun dasar. Nah, tahun dasar itu biasanya ditentukan tahun yang telah ditentukan oleh pemerintah, tahun ditentukan atau tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis indeks. Jenis indeks ada 3, yaitu angka indeks harga, price relatif. Yang kedua adalah angka indeks jumlah, quantity relatif, dan yang terakhir adalah angka indeks nilai values relatif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah angka indeks harga. Nah, apa itu indeks harga? Adalah harga yang menunjukkan bagaimana harga per unit rata-rata komoditas atau barang tertentu saat dibandingkan dengan harga barang yang sama pada tahun dasar. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan rumus. Ini rumusnya. Indeks harga konsumen sama dengan sigma PN kita bagi dengan sigma P0 dan kita kalikan dengan 100. Di mana sigma P0 itu adalah tahun dasar. Nah, tahun dasar ini akan ditentukan berdasarkan oleh pemerintah, mau tahun dasar apa. Kalau seandainya PN, itu harga tahun yang dicari. Oke ya. Macam-macam jenis indeks harga. Pertama adalah indeks harga konsumen. Yang kedua adalah indeks harga produsen atau pedagang besar. Dan yang terakhir adalah nilai tukar petani. Kita akan bahas satu-satu jenis indeks harga ini. Pertama adalah indeks harga konsumen. Apa itu indeks harga konsumen? Adalah angka yang mencatat atau mengukur serta menghitung harga rata-rata dari komoditas atau barang tertentu. Nah, barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga ini ada 7 kelompoknya, nanti kita sebutkan dalam suatu periode tertentu. Oke, nah 7 kelompok barang dan jasa, yang 7 kelompok barang dan jasa
yang dikonsumsi oleh rumah tangga adalah pertama bahan pokok atau bahan makanan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta terakhir adalah transportasi dan komunikasi. Nah, inilah 7 kelompok barang-barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Contoh soal, nih kita masukkan ke dalam rumus. Kita ingin mengetahui berapa indeks harga konsumennya seandainya harga barang pada tahun 2018. Nah, 2018 ini kita termasuk PN atau P0, ini harganya 12.000. Dan tahun 2017 itu 10.500. Nah, berapa harga konsumennya? Kita jawab, kita masukkan nilai sigma PN-nya senilai 12.000 dan sigma P0-nya sebesar 10.500, kita kalikan dengan 100. Dapatlah yang namanya 114,2. Jadi, indeks harga konsumen dari barang A tadi, indeksnya 114,2%. Sekarang kita akan mengetahui indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen yang telah dihitung untuk apa saja sih? Yang satu, kita dapat mengetahui fluktuasi atau naik turunnya fluktuasi harga-harga barang dari 7 barang dan kelompok 7 barang dan jasa yang tadi yang kita sebutkan. Yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat inflasi. Jadi, apakah nanti termasuk dia inflasinya sedang, rendah, dan tinggi. Jadi, dari data indeks harga konsumen akan dimasukkan untuk menghitung inflasi. Yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat upah. Jadi, indeks upah dan gaji karyawan. Dan dapat juga dengan data indeks harga ini kita akan mengetahui tingkat bunga yang ditentukan oleh pihak moneter, falas, dan juga indeks harga gabungan. Oke, indeks harga saham ya. Terus apa gunanya bagi pemerintah? Yaitu untuk menentukan atau menyusun APBN. Yang kedua, kita akan membahas tentang indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen apa itu? Angka yang menggambarkan tingkat perubahan harga-harga produsen, yaitu harga produsen adalah harga barang-barang yang dibeli oleh produsen, yaitu baik harga bahan mentah, setengah jadi. Nah, kita lihat di sini apa saja kegunaan dari indeks harga produsen. Pertama, sebagai indikator untuk menentukan harga grosir atau harga eceran di konsumen ya. Yang kedua adalah alat bantu dalam menyusun neraca ekonomi PDB. Dan yang ketiga adalah membantu distribusi barang atau margin perdagangan. Nah, inilah kegunaan dari indeks harga produsen. Dan yang terakhir, kita akan membahas dari angka indeks harga adalah indeks harga tukar petani. Nilai tukar petani ini adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Loh, apa itu indeks harga yang diterima petani dan apa pula itu harga yang dibayar oleh petani? Kita bahas satu-satu. Indeks harga yang diterima petani adalah
indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode barang yang dihasilkan oleh petani. Jadi seandainya beras, nah apa saja, berapa saja harga-harga yang adanya perubahan dari harga beras tersebut. Apa kegunaan dari nilai tukar yang diterima oleh petani? Adalah untuk mengetahui fluktuasi harga barang yang dihasilkan oleh petani dan sebagai dasar pemerintah untuk mengetahui pendapatan di sektor pertanian. Oke, inilah kegunaan dari indeks harga yang diterima oleh petani. Kita lanjut untuk indeks harga yang dibayar petani. Nah, yang dibayar petani itu apa aja? Adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga suatu barang dari periode barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani. Yang dikonsumsi itu baik dari biaya modalnya, produksinya, konsumsinya, dan pajak. Nah, jadi kegunaannya apa saja untuk mengetahui setelah dihitung indeks harga yang dibayar petani adalah: satu, untuk mengetahui fluktuasi dari harga-harga barang yang dibayar oleh petani. Dan data dari indeks harga yang dibayar petani digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui fluktuasi harga barang-barang yang dibutuhkan oleh petani dalam menghasilkan produksinya. Oke, bagian dari macam-macam jenis angka indeks. Yang keduanya adalah angka indeks jumlah atau quantity relatif. Adalah angka perbandingan untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode yang lain. Kita lihat jumlahnya yang kita tekankannya di sini. Kalau yang tadi adalah harga, kalau yang sekarang adalah jumlah. Untuk mengetahui cara perhitungannya, kita menggunakan Q itu jumlah. Jadi, indeks harga jumlah itu sigma Qn dibagi dengan sigma Q0, kita kalikan dengan 100. Nah, Qn itu artinya jumlah barang pada tahun yang kita cari, dan Q0 adalah jumlah barang tahun dasar. Kita masukkan ke dalam contoh soal. Contoh ya. Masih barang yang sama pada tahun yang sama, itu 2018 jumlahnya adalah 1000 unit dan 2017 adalah 800 unit. Kita akan ingin mengetahui indeks kuantitas barang A tersebut. Maka kita masukkan rumus, kita jawab Qn-nya tadi sebanyak 1000 unit dan Q0-nya sigmanya sebanyak 800 unit. Kita kalikan 100, maka dapatlah 125. Jadi indeks jumlah 125%. Cara membacanya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah angka indeks nilai atau valut relatif. Apa itu? Adalah angka perbandingan untuk mengukur perubahan nilai. Nah, nilainya itu dari harga dan jumlah. Tadi kalau di harga kita lebih tekankan pada P, di Q
quantity, kualitas, itu pada Q. Sedangkan kalau angka indeks nilai itu gabungan antara P dengan Q, maka di situ ada perubahan nilai. Perubahan nilai suatu barang dan jasa dari suatu periode ke periode berikutnya. Nah, berarti ada beberapa tahun. Untuk menghitung nilainya, kita menggunakan rumus T dikali Qn, ini sigma ya, berarti jumlahnya P kali Q, itu N ini adalah tahun yang kita cari. Ini yang tahun yang akan kita hitung. Sedangkan kita bagi dengan P kali Q 0, itu artinya jumlah barang tahun dasar. Kita kalikan dengan 100. Mari kita masukkan rumus tadi ke dalam contoh soal. Lihat di sini dengan contoh soal yang sama, tapi kita gabungkan. Lihat, barang A pada tahun 2018 itu seharga P-nya Rp12.000 dengan jumlah Q-nya itu 1000 unit. Nah, dan pada tahun 2017, nah tahun 2017 ini akan menjadi tahun dasarnya adalah sebanyak harganya 10.000 dengan jumlahnya Q-nya sebanyak 800 unit. Nah, kita akan menghitung indeks nilai barang A tersebut. Kita lihat di sini, kita jawab, masukkan nilai sigma P dan kali Q N-nya itu sebanyak ini 12.000, kita kalikan dengan unitnya 1000, dan P kali Q0 itu 10.500, kita kalikan dengan unitnya 800 dan kita kalikan 100, maka dapatlah banyak 142,86. Nah, jadi indeks nilai adalah sebanyak 142,86%. Dari pembahasan, terjawablah sudah mengapa pemerintah memantau harga-harga barang tersebut. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui atau mempelajari indeks harga untuk kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu materi indeks harga. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Dan ditunggu dengan video-video selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.